Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Bagi Indonesia yang kami muliakan, segenap para ustadz maupun ustadzah, para kiai yang hadir di majelis yang sangat penuh dengan keberkahan ini. Wa na'udzu bidzikri kepada Al-Ustadz Abu Bakar dan kepada Ustadz Fadlillah, Ustadz Faik, Ustadz Iswandi dan segenap para ustadz-ustadz yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan ustadz maupun ustadzah kita senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat santri santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat-nikmat Allah, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan semangat untuk bisa membaca kalamullah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ditakdirkan berkumpul di tempat di mana di tempat inilah kita sibuk dalam belajar ilmu agama, yang ilmu agama tersebut adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi semenjak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan mereka bukan uang, warisan mereka bukan mobil, warisan mereka bukan rumah yang mewah, tidak. Wa innama warratul ilma, warisan mereka adalah ilmu agama yang bisa membuat derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ilmu agama yang sama-sama kita dapatkan di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad, faman akhadhahu faqad akhadha bihaqqil waqi'. Siapa saja yang semangat belajar ilmu agama, berarti orang tersebut adalah orang yang paling banyak mengambil dan mendapatkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Dunia yang kita lihat, mobil mewah, rumah mewah, uang yang banyak, itu dunia semua. Kata Nabi Muhammad, dunia ini dan seisinya Allah berikan kepada siapapun dapat dunia. Saya ahli maksiat oleh punya, yang ahli maksiat dapat dunia, yang ahli ibadah dapat dunia, yang beriman dapat dunia, bahkan yang tidak beriman pun lebih banyak dapat dunia. Jadi kalian beruntung di tempat ini, kalian adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad meneruskan sabdanya, inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib, walakin la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi kalau ilmu agama yang kalian tuntut di tempat yang mulia ini, Allah tidak berikan ilmu tersebut kecuali kepada orang yang Allah pilih, dan orang tersebut adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau santri nggak pantas iri kepada orang yang di luar dengan mobil mewahnya, nggak pantas. Orang yang belajar ilmu agama nggak pantas iri kepada orang yang sibuk mencari dunia, nggak pantas. Malah yang pantas mereka harus iri kepada kita, karena kita ini pilihan Allah. Kita ini hamba yang dikehendaki baik oleh Allah. Makanya suatu aib, sesuatu yang membuat kita jelek kalau santri iri kepada dunia orang lain. Karena kita di sini santri-santriwati mengambil perkara akhirat yang lebih baik daripada perkara dunia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah ingin kehendaki orang itu baik, maka Allah akan tuntun orang ini belajar dan paham ilmu agama. Makanya beruntung kita semua duduk di tempat, di majelis ini untuk belajar ilmu agama, apalagi ilmu yang kita pelajari tentang ilmu Al-Quran. Kita menjadi sebaik-baiknya umat, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Ini langsung dari Nabi Muhammad. Yang paling baik di antara kalian yang belajar ilmu, terlebih-lebih ilmu dalam Al-Quran, kata Rasulullah. Ilmu agama terlebih-lebih ilmu Al-Quran. Maka kita harus syukuri karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mengambil ilmu agama. Alhamdulillah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu kasar lebih mulia daripada harta. Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Dari mana? 3 hal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu lebih mulia daripada harta. Mengapa? Ilmu, kalau kalian punya ilmu agama, ilmu yang akan menjaga kita untuk tidak maksiat kepada Allah. Beda dengan kita punya harta, kita yang menjaga harta. Makanya dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya majelis ilmu, bukan harus semuanya harus jadi kiai, harus jadi ustadz-ustadzah, bukan. Jadi jangan terekam dalam pikiran kita mondok harus jadi kiai, tidak. Dan terus apa tujuan adanya pesantren? Supaya kita menjalankan masa depan kita dengan jalan yang terang, yaitu jalan yang diterangi dengan ilmu agama. Makanya penting. Makanya yang masuk penjara-penjara itu karena gak punya ilmu. Gak ada riwayat santri masuk penjara, gak ada. Nggak ada, karena mereka punya ilmu yang menjaga mereka untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukur, harus banyak-banyak bersyukur. Kita mengambil ilmu di sini, nanti ilmu yang akan menjaga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu lebih mulia daripada harta. Li'annal ilma yazdadu bil infaq wal malu yang tanqusuhu nafaqah. Ilmu, kalau kalian punya ilmu agama, semakin kalian infakkan ilmu kalian kepada orang lain, ilmu kalian akan bertambah. Berbeda dengan harta, semakin diinfakkan, semakin dibelanjakan, semakin berkurang harta kita. Yang ketiga, al-ilmu hakimun lahu wal malu mahkumun alaihi. Ilmu yang kita dapatkan di sini, insya Allah kelak di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin Allahumma. Tapi berbeda dengan harta. Orang semakin banyak harta, semakin lama dihisab oleh Allah. Dan ada sebagian harta yang malah tidak menolong kita, malah bisa menjerumuskan kita ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ilmu ini penting. Rusaknya di akhir zaman ini karena salah satu di antara 2 hal. Yang pertama, karena dia tidak mau belajar ilmu agama, atau dia belajar ilmu agama salah guru. Itu
Itu hadirin. Kita beruntung belajar ilmu agama, dan kita beruntung belajar ilmu agama di tempat yang mana akidah kita akidah yang benar, akidah sawatul a'zam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad SAW, beliau sudah memerintahkan, kata Nabi Muhammad, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan. Kata Rasulullah, hai umatku, jadilah engkau aliman, jadilah kiai, jadilah orang alim. Belum bisa jadi kiai, ya sudah jadi au muta'alliman, jadi santri. Enggak bisa jadi santri, au mustami'an, pendengar sejati ilmu agama. Istiqomah di majelis, istiqomah di majelis maulid sholawatan, di situ ada ilmu agama. Belum bisa jadi mustami'an, maka muhibban, minimal cinta kepada ilmu atau cinta kepada orang yang punya ilmu, yaitu ulama. Fala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Kiai bukan, santri bukan, jarang hadir majelis ilmu, cinta ilmu tidak. Siapa? Jahilan, orang yang bodoh, yang malas belajar ilmu agama dan tidak mau menggunakan umurnya dalam belajar ilmu agama. Maka ini hamba akan celaka di dunia, dan na'udzubillah kelak di hari kiamat juga akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita termasuk muta'alliman. Kalau kita sabar belajar ilmu agama dengan usaha, dengan sungguh-sungguh, akan naik level kita kepada aliman, insyaallah. Amin Allahumma. Nah, sudah ilmu sudah kita dapatkan di majelis ini. Tapi kata ulama, ilmu itu akan menjadi barokah dan manfaat. Jangan salah guru dalam belajar ilmu agama. Kita alhamdulillah berada di tempat yang guru-guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, mereka akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dunia akhirat, barokah dunia akhirat. Amin Allahumma. Jadi kalian bersyukur berada di tempat ini gak salah, tempat yang sangat tepat kita belajar ilmu agama. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, beliau mengatakan, idza salimal wi'a'u salimal ma'. Kalau wadahnya bersih, kalau gelasnya bersih, maka air yang dituangkan di gelas tersebut, airnya ikut bersih. Kalau tempatnya selamat, bersih, maka air yang di dalamnya ikut bersih. Apa maksudnya? Kata beliau, kalau pondok pesantrennya selamat, kalau pondok pesantrennya bersih, maka ilmu yang di dalam, thoriqah yang di dalamnya, ibadah yang di dalamnya ikut selamat. Alhamdulillah. Jangan kita belajar kepada guru yang belum jelas sanadnya. Meskipun terkenal di YouTube, jangan dipercaya. Itu banyak pengikutnya, Habib biarkan banyak pengikutnya, tapi belum jelas siapa gurunya. Kita alhamdulillah ada ustadz-ustadz yang mengajar di pondok Adzikra ini sudah jelas ilmu, sanad ilmu mereka bisa dipertanggungjawabkan dari guru mereka ke guru-gurunya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, beliau pernah mengatakan, al-isnadu minad-din. Sanad ilmu itu sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam. Laulal isnad, kalau gak ada sanad ilmu agama, bukan termasuk sesuatu yang penting dalam Islam. Laqala man syaa ma syaa, maka siapapun berhak dia membahas ilmu agama sesuai hawa nafsunya. Alhamdulillah. Dan bersyukur, mudah-mudahan ilmu kita barokah dunia akhirat. Amin ya robbal. Saya tutup dengan satu cerita, hadirin. Manfaat orang yang hadir di majelis ilmu dan duduk di majelis ilmu agama. Ada satu cerita disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, di
Di dalam kitab lain juga disebutkan di dalam kitab Al-Fuyudatul Ilmiyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apapun doa yang dipanjatkan di tempat yang di situ disebarkan ilmu agama, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, seorang wali Allah namanya Syekh Mansur bin Ammar. Syekh Mansur bin Ammar ini seorang wali Allah, orang alim, orang pintar. Beliau itu kalau buka majelis, toko yang ada di pasar tutup semua. Nggak ada yang buka toko yang ada di pasar, semuanya tutup. Yang punya toko hadir di majelisnya Mansur bin Ammar. Dari sangat alimnya. Suatu hari ada budak. Budak itu di zaman dahulu dia manusia, cuman hukumnya bukan seperti manusia, bisa diperjualbelikan kayak barang. Ada seorang budak ini punya majikannya ahli maksiat, suka minuman keras, suka mabuk, suka zina, kemudian suka judi. Nah, budak ini suatu hari diperintah oleh majikan. Kata majikan, wahai budak saya beri engkau uang 40.000. Sekarang belanja ke pasar, ini catatannya, cepat belanja, jangan telat pulangnya. Kalau telat saya siksa. Ini majikannya galak dan ahli maksiat. Sudah, budak mengambil uang lari ke pasar. Sampai di pasar tutup, toko di pasar tutup semua. Heran, kok bisa tutup? Biasanya subuh sudah buka. Ini jam 8 pagi kok tutup. Akhirnya ada orang lewat tanya, mas saya tanya ini kok belum buka pasar ini? Kata orang lewat, kalau sampai mau belanja di pasar nanti jam 10 siang, karena orang yang punya toko di pasar hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Oh, Syekh Mansur bin Ammar, iya. Siapa Syekh Mansur bin Ammar? Syekh Mansur bin Ammar itu seorang ulama. Kalau beliau mengadakan pengajian, jangan harap ada toko buka, semuanya hadir di majelis Syekh Mansur bin Ammar. Seorang wali Allah. Lah terus gimana, saya disuruh majikan mau belanja? Kata yang lewat, ya sudah, tunggu selesai majelis, jam 10 baru bisa belanja. Kata budak, daripada saya nunggu di pasar sendiri, ya lebih baik saya hadir di majelisnya Mansur bin Ammar. Gak apa-apa. Jadi dia nawa itu hadir majelis, nunggu tunggu buka. Sudah hadir di majelisnya Mansur bin Ammar, budak tersebut di belakang dulunya mendengarkan ceramah Syekh Mansur bin Ammar. Selesai ceramah, selesai isi pengajian, sebelum ditutup, Syekh Mansur bin Ammar ini memberikan pengumuman kepada yang hadir. Kata Syekh Mansur bin Ammar, siapapun yang punya uang 40.000 berikan kepada saya balas dengan 4 doa yang insya Allah doa tersebut diijabahi oleh Allah. Orang tolak-tolak semua, belum buka toko, belum ada yang punya uang. Nah, orang sekarang kan kalau sudah ditarik sedekah-sedekah kan tolak-tolak. Nah, budak ini punya uang 40.000, tapi bukan uangnya majikan. Budak itu mikir, ya Allah, ini kesempatan bagus sih, kesempatan bagus. Budak langsung mengangkat tangan, Syekh, saya punya uang 40.000. Kata Syekh Mansur bin Ammar, sini berikan. Diberikan. Kata budak ditagih sama budak, Syekh, saya kan sudah ngasih 40.000, tolong doakan 4 doa. Kata Syekh Mansur bin Ammar, mau doa apa? Yang pertama, Syekh, saya minta doa. Saya ini punya majikan ahli maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, sering mabuk, zina. Tolong doakan saya. Barokah saya hadir di majelis ilmu, doakan kepada Allah, mudah-mudahan barokah saya hadir di majelis ilmu, dengarkan pengajian antum, doakan mudah-mudahan majikan saya bertobat dan kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mansur bin Ammar langsung angkat tangan, ya Allah, tolong bukakan pintu tobat untuk majikannya. Diamini oleh itu majelis. Amin. Doa kedua apa? Doa kedua, saya ini seorang budak.
Saya ingin jadi manusia biasa. Doakan barokah saya hadir di majelis ilmu, Allah gerakkan hati majikan saya supaya membebaskan saya. Saya ingin jadi orang manusia biasa, gak mau jadi budak, capek jadi budak. Angkat tangan lagi, ya Allah, kabulkan doa yang kedua, ya Allah, barokah budak ini hadir di majelis saya, belajar ilmu agama, semoga majikannya membebaskan dia, ya Allah. Yang hadir bilang amin. Doa ketiga apa? Kata budak, doa ketiga saya minta uang. Minta uang, Pak boleh Bu? Lo kok tangguh kata Syekh? Minta Pak boleh Bu sampai. Minta sama Allah itu yang banyak. Udah 40.000 cukup. Lo buat apa? Buat bayar utang. Itu uang majikan saya yang saya kasih. Loh, kenapa kau kasihkan? Kan bukan uangmu. Iya, saya itu niat mudah-mudahan diterima oleh Allah. Nah, sudah ngangkat Syekh Mansur bin Ammar, ya Allah, tolong ya Allah, barokah hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan budak tersebut diberi rezeki 40.000 dan lebih dan beri keberkahan, ya Allah. Kata yang hadir, amin. Doa terakhir saya, apa doa terakhir? Mudah-mudahan barokah saya hadir di majelis ilmu, kata budak itu, dosa saya, dosa antum dan dosa yang hadir ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata saya masih bilang, ya Allah, ampunilah dosa kita semua ya Allah, dan dosa majikannya dan dosa budak ini. Sudah diampuni. Kata saya masih, sudah apa doa? Sudah saya. Sudah ditutup Al-Fatihah. Sudah, orang pulang semua. Budak ini yang bingung, mau pulang kan? Gak bawa belanjaan, uangnya habis, telat lagi. Akhirnya karena sudah bahasa Jawanya bondo nekat, pulang juga bondo nekat. Pulang sampai rumah majikan, lah kok betul majikan sudah ada di depan rumah bawa cambuan, bawa pecutan. Kata budak, aduh apes wis, ini bakal dicampur saya ini. Tapi gak apa-apa. Sampai di depan majikan, kata budak, tunggu majikan, tunggu, jangan dipukul. Saya mau cerita 10 menit. Setelah 10 menit terserah, mau dicambuk, mau diusir, lebih enak malah diusir. Saya mau cerita apa kata majikan? Saya itu tadi sudah ke pasar. Sampai di pasar kok tutup. Ternyata saya tanya, mengapa pasar tutup? Ternyata orang yang punya toko di pasar hadir di majelisnya Mansur bin Ammar. Subhanallah, ketika budak mengatakan Syekh Mansur bin Ammar di hadapan majikan, kebetulan turun hidayah dan taufik Allah ke hati majikan. Penasaran majikan, siapa Syekh Mansur bin Ammar? Siapa Syekh Mansur bin Ammar itu? Syekh Mansur bin Ammar itu seorang ulama, waliullah, ahli ibadah, ahli istiqomah. Kalau ngadakan majelis jangan harap ada tunggu buka, semuanya tutup. Dan terus, ya saya daripada nunggu di pasar sendiri, saya hadir di majelisnya. Sampai di majelis ngasih pengumuman Syekh Mansur bin Ammar yang punya uang 40.000 dibalas 4 doa. Kau kasih uang saya ya saya kasih, nekat saya kasih. Terus apa doamu? Kata budak, kalau majikan ingin tahu doa saya sebutkan. Yang pertama, saya itu minta doa kepada Syekh Mansur bin Ammar, tolong doakan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan saya hadir di majelis ilmu, Allah membukakan pintu tobat kepada majikan supaya tidak maksiat lagi, supaya majikan tobat. Saya itu gak enak hati ngeliat majikan gak pernah sholat, kadang pulang malam mabuk, sering zina. Saya takut, sayang kepada majikan supaya gak dapat siksa neraka Allah. Subhanallah, majikan itu langsung menangis, kemudian mengatakan, mulai sekarang saya tobat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, doa pertama kabul. Lihat, doa pertama minta hidayah, minta petunjuk. Kita juga sama, hadir di majelis ilmu seperti ini. Mungkin ada keluarga kita yang belum dapat hidayah, ada tetangga kita yang belum dapat hidayah, mungkin ada teman kita yang masih dia maksiat. Minta di majelis ini, minta
Ya Allah berikan hidayah. Insya Allah Allah beri hidayah dan taufik mereka. Amin Allahumma amin. Yang kedua kata majikan, apa doa yang kedua? Doa yang kedua saya majikan, saya itu pengen jadi manusia biasa. Saya minta kepada Syekh Mansur bin Ammar doakan saya supaya majikan bebaskan saya jadi manusia biasa. Kata majikan, ya sudah, mulai sekarang anta hurrun liwajillah, sekarang kau bebas jadi manusia biasa. Oh kata budak, waduh, doa kedua kabul. Lihat doa kedua minta bebas dari perbudakan. Kita sama, kita ini budaknya hawa nafsu, kita ini budaknya dunia. Nah, dengan hadir majlis seperti ini, kita niatkan ya Allah, saya hadir belajar ilmu Rasulullah, kekasihmu ya Allah, tolong bebaskan saya semua dari perbudakan yang namanya hawa nafsu. Insya Allah Allah bebaskan. Amin Allahumma amin. Kata majikan, sudah dua doa terkabul kan? Iya. Doa ketiga apa? Kata budak, saya doa ketiga minta kepada Syekh Mansur bin Ammar, barokah saya hadir di pengajiannya, belajar ilmu agamanya, saya minta uang 40.000. Buat apa kata majikan? Ya bayar uang sampean ini, saya kan utang. Kata majikan, gak usah diganti, tak kasih 40 juta, bonus 40 juta, gak usah diganti 40.000, sekarang kau kasih 40 juta, saya kasih engkau 40 juta. Lihat doa ketika kabul. Sama kita hadir di majlis seperti ini, minta rezeki gak apa-apa hadir. Minta rezeki, rezeki itu bukan hanya uang, sehat walafiat, ilmu yang manfaat, akhlak yang baik. Minta di sini. Ya Allah, barokah saya hadir di majlis ilmu, beri saya rezeki dan beri keberkahan. Insya Allah Allah tambah rezeki kita. Amin ya rabbal. Yang keempat apa kata majikan? Yang keempat, saya minta kepada Syekh Mansur bin Ammar, barokah saya hadir di majlis ilmu seperti ini, mudah-mudahan dosa saya, dosa majikan dan dosa yang hadir di majlis Mansur bin Ammar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata majikan? Oh, kalau yang keempat saya tidak bisa mengabulkan. Kalau tiga masih bisa. Sudah kabul, sudah saya kasih semua, tapi yang keempat ini bukan urusan saya, urusan Allah. Maksudnya urusan Allah. Sudah, sekarang kau bebas. Terima kasih, saya sudah tobat. Ini uang 40 juta, ambil. Sudah pergi. Sudah budak ini pergi dengan membawa 40 juta, bebas. Di malam hari, ketika majikan mau tidur, fasami'a hatifan yahtif, mendengar suatu suara ketika di kamar yang mengatakan, hei majikan, atatakarram ala man khalaqal jud wal karam. Hei majikan, engkau kabulkan 3 doa, apakah Allah tidak mengabulkan 1 doa? Engkau lebih dermawan daripada Allah. Ketahuilah, sebelum kau mengabulkan 3 doa, Allah sudah mengabulkan 1 doa tersebut. Allah ampuni dosa budakmu, Allah ampuni dosamu dan dosa orang yang hadir di majlis ilmu Syekh Mansur bin Ammar. Maka daripada itu, mudah-mudahan dengan hadir di majlis seperti ini, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita, anak-anak kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya qabul hajat dunia akhirat, ilmunya manfaat dunia akhirat, barokah dunia akhirat. Insya Allah kita menjadi hamba yang soleh solehat, kebanggaan Nabi Muhammad SAW, kebanggaan Sayyidah Fatimah Zahra, dan insya Allah kita nanti menutup umur kita dengan panjang umur, sehat walafiat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.